Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi bersama Mbah Sunan YouTube channel yang insya Allah selalu menyajikan konten-konten yang positif, inspiratif, mendidik, serta mencerahkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, berikut ini adalah video Primbon Jawa bagian yang ke-169. Dan pada video kali ini Mbah akan kembali menjelaskan mengenai perwatakan, jodoh, dan aspek rezeki atau pekerjaan yang cocok atau sesuai dengan seseorang yang lahir pada hari Kamis Pahing ya. Jadi untuk video kali ini yang akan Mbah bahas adalah weton Kamis Pahing. Baik, kita langsung saja ya. Seseorang yang terlahir pada hari Kamis Pahing ini ya biasanya memiliki perwatakan ya, orangnya ini baik ya, ramah, sabar, kemudian sedikit pendiam gitu ya, agak pendiam memang orangnya. Lalu sayang dan memiliki perhatian yang bagus ya pada pasangan hidupnya ya, perhatian pada keluarganya ya, pada anak istrinya kalau yang laki-laki ya. Kalau yang perempuan berarti punya perhatian sama suaminya, jadi seperti itu. Lalu dia ini tipe orang yang suka mengalah pada orang lain ya, apalagi sama pasangan hidupnya sendiri. Tentu semakin bisa atau mau mengalah gitu ya. Kemudian dia ini juga orangnya jujur ya, cerdas ya. Tetapi keinginannya ini sangat kuat ya, karenanya jika dia menghendaki sesuatu hal ini akan sulit dicegah, akan sulit dipenggak karena nek wis punya kemauan ini sangat kuat dan sulit dihentikan. Jadi seperti itu wataknya. Kemudian dia punya potensi di level-level priayi ya, atau kaum bangsawan seperti itu. Jadi ini potensinya seperti itu. Potensi kelahiran Kamis Pahing itu memang seperti itu. Atau setidaknya dia punya potensi menjadi orang yang berwibawa, punya wibawa, dihormati di lingkungan sekitarnya ya. Tetapi lagi-lagi ini semua tentu saja berpulang pada kepribadiannya masing-masing gitu ya. Jadi kalau dia ini kebetulan kepribadiannya bagus, tentu saja akan banyak dihormati, disegani dan berwibawa di lingkungan sekitarnya. Sebaliknya kalau perilakunya tidak baik ya, siapa juga yang mau hormat, siapa juga yang mau menghormati dia ya, menghargai dia. Dia tidak mungkin jadi orang yang dihormati, disegani, dan berwibawa di lingkungan sekitarnya gitu ya. Lalu dia ini tipe orang yang selalu bersungguh-sungguh ya, teliti dalam hal pekerjaannya, tetapi hanya di level sedang saja urusan pekerjaannya ini ya. Kemudian jika kelahiran Kamis Pahing ini adalah seorang wanita, ini biasanya dia ini termasuk tipe wanita yang setia ya, tipe wanita yang setia tetapi keras perwatakannya gitu ya, dan pandai cari duit, pandai cari sandang pangan, tetapi dia ini juga orangnya agak boros. Ini kalau wanita ya. Kemudian teguh pendiriannya ya, tidak mudah kena pengaruh orang lain ya, tapi ya sayangnya dia ini suka ngedon ya kalau habis kena tipu orang lain gitu ya. Misalkan habis ditipu orang atau dikecewakan orang, ini biasanya gampang putus asa. Ini kalau Kamis Pahing ini adalah seorang wanita ya. Dan perlu teman-teman ketahui juga bahwa perwatakan Kamis Pahing ini mungkin saja ya realitasnya pada sebagian orang ini ada yang berbeda ya. Bahkan Mbak bisa pastikan ada juga yang benar-benar berbeda ya, dengan kondisi idealnya ini tadi. Dan ini memang wajar ya, karena mungkin karena faktor lingkungannya,
faktor pendidikannya, keluarganya. Ini tentu saja bisa menjadikan seseorang ini antara yang satu dengan yang lainnya itu berbeda perwatakannya, meskipun weton kelahirannya ini sama. Lalu yang kedua ini mengenai jodoh dan percintaannya ya. Kamis Pahing ini neptu wetonnya berjumlah 17 dan arah nogodinonya ini di timur gitu ya. Makanya jika ia mendapatkan jodoh yang berasal dari arah timurnya di mana dia tinggal, insya Allah pernikahannya nanti akan bisa kuat, langgeng ya, harmonis, serta insya Allah sukses dan mapan penghidupan rumah tangganya. Karena arah keberuntungan nogodino wetonnya ini ada di arah timur. Dan pengertian arah timur ini perlu teman-teman pahami juga ya, bukan berarti harus yang lurus ke arah timur seperti itu, bukan, tetapi terkadang realitasnya ini ada belok-beloknya juga ya. Tetapi yang perlu Mbah tambahkan di sini adalah rekomendasi arah jodohnya ini bukan sesuatu yang mutlak atau yang pasti, bukan ya, karena realitasnya ya banyak juga kelahiran Kamis Pahing ini yang kemudian mendapatkan jodoh dari arah lain ya, dan tetap bisa sukses rumah tangganya ya. Yang penting neptu weton jodohnya ini bagus gitu ya. Kemudian yang jadi rekomendasi jodohnya adalah ya seseorang yang memiliki neptu weton 9 ya, 10 atau 11 atau 12 dan atau 15 gitu ya. Nah, jika sama yang bobot netonya 9, maka bisa menikah dengan orang yang hari kelahirannya adalah hari Ahad Wage dan Senin Legi, hanya ada 2 itu ya. Sedangkan jika sama yang bobot netonya 10, maka bisa menikah dengan orang yang kelahirannya adalah hari Ahad Legi atau hari Selasa Pon dan atau hari Jumat Wage, ada 3 ya. Atau jika sama yang bobot netonya 11, maka bisa menikah dengan orang yang lahir pada hari Senin Pon, Selasa Kliwon, Rabu Wage atau Jumat Manis, berarti ada 4 weton. Atau jika sama yang bobot netonya 12, maka bisa menikah dengan orang yang memiliki kelahiran hari Ahad Pon atau Senin Kliwon atau Selasa Pahing atau Rabu Manis dan atau Kamis Wage. Jadi ada 5 weton ya. Sedangkan jika sama yang bobot netonya 15, maka bisa menikah dengan orang yang memiliki kelahiran hari Rabu Kliwon atau Kamis Pon dan atau Jumat Pahing, ada 3 weton kelahiran. Dan secara keseluruhan ini mengenai percintaan dan keharmonisan rumah tangganya tentu saja banyak dipengaruhi oleh dinamika kehidupan rumah tangganya secara keseluruhan. Lalu yang ketiga ini mengenai aspek rezeki dan pekerjaannya ya. Kelahiran Kamis Pahing ini sandangnya ada di arah timur, pangannya ada di barat, dan sakitnya ini ada di selatan. Kemudian baik si laki-laki maupun perempuan ini termasuk tipe orang yang pandai cari rezeki, pinter golek duit, pinter cari sandang pangan, tetapi tidak pandai menyimpannya, alias boros. Dia ini tipe orang yang tidak bisa berhemat ya, kurang pandai dalam berhemat. Dan insya Allah jika dia ini tidak banyak tingkah, tidak banyak melakukan penyimpangan norma hukum maupun agama, insya Allah dia ini murah sandang pangane karena berada di bawah naungan Satrio Wibowo gitu ya.
Dan apalagi jika ia mendapatkan jodoh yang tepat, ya, jodohnya ini baik, ya, tepat sekufu, dan apalagi perpaduan neptu weton jodohnya ini bagus, misalnya jatuh pada perhitungan gedong, pedaringan kebak, tunggak semi atau tinari dan lain sebagainya, ya, insya Allah masa depan penghidupan rumah tangganya akan sangat bagus, ya. Tetapi sebaliknya, jika dia mendapatkan jodoh yang kurang tepat, perilakunya tidak baik, ditambah lagi neptu weton jodohnya jatuh pada perhitungan yang kurang bagus, maka ya sedikit banyak akan bisa berakibat kurang bagus penghidupan rumah tangganya, ya. Kenapa? Karena weton pribadi ini sangat kecil pengaruhnya jika dibandingkan dengan ketika sudah digabungkan atau dipasangkan dengan pasangan hidupnya menjadi neptu weton jodoh, gitu ya. Sedangkan puncak kejayaannya atau kesuksesannya ini diperkirakan di kisaran usia 42 sampai usia 48 tahun, ya. Lalu akan terjadi kemerosotan di usia 49 sampai usia 54 tahun, gitu ya. Dan akan semakin merosot, ya, di masa tuanya. Ini mungkin dikarenakan faktor kesehatannya, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Lalu mengenai pekerjaan, ya, Kamis Pahing ini sangat cocok berprofesi sebagai pekerja seni lukis atau usaha percetakan atau printing atau semacam buat yang tukang-tukang buat banner atau baliho, gitu ya. Dan jika dia ini misalkan berdagang, ini bisa juga, tetapi sebaiknya ini di sektor perminyakan atau kayu atau yang bersentuhan atau berkaitan dengan mebeler lah, seperti itu. Dan bisa juga dia buka toko yang menjual sembako, bisa juga seperti itu, ya. Nah, demikianlah perwatakan atau kepribadian jodoh serta aspek rezeki atau pekerjaan yang cocok dan sesuai bagi kelahiran Kamis Pahing ini. Lebihnya hamba mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi